Halo, salam damai sejahtera dan salam Maranatha. Saya ucapkan kepada Anda semua yang sedang mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini. Anda masih bersama dengan saya sebagai pengajar dalam acara Mutiara Kebenaran, yaitu Stephen Einstein Liao. Saya adalah gembala dari GBA Grafe dan juga Purek Akademis saat ini dari Grafe International Theological Seminary. Dan di pagi hari yang cerah ini, kebetulan saya merekamnya pagi hari, kebanyakan saya merekam Mutiara Kebenaran pada pagi hari. Ya, dulu acara Mutiara Kebenaran ini sebenarnya disusun untuk acara radio. Jadi kita ada radio, waktu itu namanya Radio Berita Klasik. Ya, tetapi radio itu sekarang kita sudah alihkan ke online. Dan saya tidak tahu kapan Anda mendengar rekaman ini, apakah radionya masih ada atau tidak. Tapi dulu kita acara Mutiara Kebenaran kita buat untuk Radio Berita Klasik, tapi sekarang kita buat dalam bentuk rekaman dan disebar di berbagai media. Baik itu YouTube, baik itu kadang-kadang podcast, atau paling gampang Anda bisa mendapatkannya dengan memesannya secara fisik dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe di Sunter di Jakarta di sini. Dan adalah kesenangan saya salah satunya pada hari-hari di mana pagi saya tidak mengajar, saya akan merekam acara Mutiara Kebenaran ini. Dan kalau Anda mendengarkannya pada siang atau malam hari, maka selamat siang dan selamat malam kepada Anda juga. Saya harap Anda sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama dengan saya. Saya juga mendapatkan banyak sekali pengajaran bagi diri saya sendiri, dan saya tidak sabar untuk membagikannya dengan Anda sekalian. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita sudah sampai hari ini di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Dan ya, ini berarti kita sudah melewati cukup banyak kitab dalam Perjanjian Lama. Kita sudah sampai di 1 Samuel. Dan terakhir di pasal 11, kita mendapatkan Saul akhirnya diterima dengan sepenuh hati oleh orang Israel. Ingat bahwa kisah kita sudah sampai kepada di mana orang Israel meminta seorang raja dengan motivasi yang salah. Sebenarnya permintaan raja, kalau dengan motivasi yang benar, itu sudah diantisipasi oleh Tuhan bahwa suatu saat Israel akan menjadi monarki. Itu sudah ada dalam nubuat sebenarnya. Tapi dengan motivasi yang salah dan tanpa menunggu waktu Tuhan, mereka meminta raja. Dan Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul. Saul diurapi, tentunya peralihan politik tidak semudah itu. Peralihan sistem tidak semudah itu. Orang Israel masih banyak yang tidak menerima. Dan sekalipun Saul diterima oleh sebagian orang pun, kita baca di pasal yang ke-11 bagaimana dia masih bercocok tanam. Dia masih pergi ke ladang, dia masih membajak. Karena belum ada birokrasi, belum ada prajurit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menggunakan suatu insiden untuk menyatukan bangsa itu dan untuk memberikan kesempatan bagi Saul untuk berkarya dan bagaimana dia bisa mulai menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya melalui pengurapan, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Saul diberikan kesempatan untuk mengalahkan musuh di sini, dan akhir pasal 11 diakhiri dengan bagaimana bangsa itu begitu gegap gempita. Mereka merasa bahwa ternyata luar biasa, Saul sebagai seorang raja ternyata sangat sangat luar biasa. Dan ini memimpin kita ke pasal 12, di mana kalau kita lihat di ayatnya yang ke pasal 11, mereka ke Gilgal untuk membaharui jabatan raja di sana. Dan kita akan masuk di pasal 12 sekarang. Sebelum kita baca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, dan Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah harta yang paling indah Tuhan. Dan bagi kami yang percaya padamu, tiap-tiap hari Engkau beserta dengan kami, termasuk hari ini, dan kesempatan yang kami miliki ini untuk belajar firman-Mu. Engkau yang kiranya tolong memimpin, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendapatkan apa yang Engkau ingin beritahukan kepada kami, dan kami bisa mencamkan itu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik.
Jadi kita tahu di pasal 11 bahwa seluruh orang Israel berkumpul di Gilgal. Mereka sangat bersukacita dan mereka memperbaharui jabatan raja. Mereka benar-benar sekarang mengakui Saul sebagai raja. Dan ini adalah momen yang tepat bagi Samuel untuk benar-benar mundur dari pelayanan publik dia. Ya, karena ingat bahwa Samuel sudah melayani orang Israel sejak dia masa mudanya. Dan dia menjadi hakim yang luar biasa. Dan sekarang sudah ada raja, kini saatnya bagi dia untuk mundur. Coba kita lihat ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Baik. Dan kita melihat di sini Samuel sebagai seorang pemimpin yang baik. Dia tahu kapan saatnya dia harus mundur. Dan ketika seluruh orang Israel sudah menerima dengan segenap hati mereka Saul sebagai pemimpin, Samuel tahu bahwa saatnya bagi dia untuk mundur di sini. Dan memberi ruang bagi Saul untuk maju. Karena selama Samuel masih terus sepertinya mau di depan, tentu orang masih akan lebih respect kepada Samuel karena dia sudah senior sekali. Dialah yang mengurapi Saul dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita masih ingat di pasal 11, ketika Saul waktu itu mau mengumpulkan orang Israel maju melawan bangsa Amon, melawan Nahas, kita masih ingat di pasal 11 ayatnya yang ayat yang ke-7 di situ, dia bilang siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel. Jadi Saul masih merasa perlu untuk menambatkan nama Samuel kepada nama dirinya, karena nama Samuel jauh lebih mengandung pamor daripada nama Saul pada waktu itu. Tetapi Samuel tahu bahwa saatnya bagi dia untuk mundur dan membiarkan Saul untuk maju. Dan pemimpin-pemimpin yang hebat biasanya tahu kapan mereka harus mundur untuk membiarkan yang berikutnya untuk maju. Dan Samuel mempraktekkan hal ini. Kadang-kadang kita harus mundur karena memang ada yang lain yang lebih berhak. Salah satu contoh yang sangat bagus untuk itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan dia pernah berkata ketika orang-orang Yahudi berkata, Tuhan Yesus atau yang engkau tunjuk itu, Yesus Kristus makin mendapatkan murid lebih banyak dari engkau. Dan Yohanes hanya berkata, ya dia harus bertambah, aku harus berkurang. Jadi kadang-kadang hal seperti itu terjadi. Dan Samuel di sini tahu adalah waktu baginya untuk meninggikan Saul dan membiarkan Saul untuk berkarya. Di ayatnya yang kedua, dia berkata di sini, oke, sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Aku telah tua, ya. Samuel berkata dia sudah tua. Dan ada satu perkataan, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Ini cukup menarik sekali, karena kita baca di beberapa pasal sebelumnya, terutama di pasalnya yang ke-7 dan lain sebagainya, bahwa Samuel itu punya anak, tetapi anak-anak Samuel tidak pasal 8, 1 Samuel pasal 8, bahwa dia punya anak yaitu Yoel dan Abia, dan Samuel berusaha untuk membuat mereka untuk melayani Tuhan, jadi mengikuti jejak dia menjadi hakim, tapi ternyata anak-anaknya itu tidak setulus ayah mereka, dan mereka berlaku curang dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca di 1 Samuel pasal 12, kata-kata, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu, ada banyak komentator yang memahami ini, bahwa Samuel memecat anak-anaknya. Samuel memecat anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu tidak lagi menjadi pemimpin, melainkan anak-anaknya sudah ada di antara kamu, atau di antara kalian, maksudnya sebagai rakyat biasa. Tapi intinya, kita bisa melihat kebesaran hati Samuel ketika orang Israel komplain kepada dia bahwa anak-anaknya berlaku tidak benar. Dan kita ada baca itu ketika di pasalnya yang ke-8, bahwa mereka datang kepada Samuel berkata, kami mau seorang raja karena anak-anakmu tidak beres. Dan
saya yakin itu sangat menyedihkan bagi Samuel bahwa dia mendengar laporan tentang anak-anaknya seperti itu. Namun ada indikasi di pasal 12 bagaimana Samuel menurunkan akhirnya atau memecat anak-anaknya dari jabatan mereka sehingga anak-anaknya menjadi rakyat biasa, dan dia bisa berkata, bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu, katanya di sini. Kemudian kita membaca lagi di ayat yang ketiga bagaimana dalam, bisa kita katakan, goodbye ini atau suatu perpisahan yang disampaikan oleh Samuel. Dia benar-benar mengungkapkan dirinya dan dia memberikan pertanggungjawaban atas semua yang telah dia lakukan. Bagaimana dia sudah dari sejak kecil, sejak dia muda menjadi pemimpin Israel. Kita tahu bahwa setelah matinya Imam Eli, kemudian dua anak Imam Eli mati, ada suatu kekosongan kepemimpinan di Israel, tapi Tuhan sudah siapkan seorang Samuel untuk bisa mengambil alih tampuk kepemimpinan. Tetapi kini saatnya Samuel untuk pergi dari orang Israel, dari hadapan kehidupan publik, dan dia berani berkata di ayat yang ketiga, oke, silakan, sekarang aku mau pensiun. Ya, siapa yang telah aku curangi? Lembu siapa yang aku ambil? Keledai siapa yang aku ambil? Siapa yang aku peras? Silakan, beberkan. Dan di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang diurapinya. Nah, ini menarik juga ya, orang yang diurapinya, ini dari kata Mesias, saudara Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi, dan kita sudah pernah bahas bahwa kata Mesias pertama kali muncul di 1 Samuel, yaitu di 1 Samuel pasalnya yang kedua di situ. Dalam doanya Hana di 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan kekuatan orang yang diurapinya, katanya di situ. Dan akhirnya seorang raja sekarang telah diurapi, dan raja-raja Israel sebenarnya adalah tipologi dari Yesus Kristus juga. Tipologi, mereka menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Sang Mesias, dan raja-raja Israel mentipologikan, sebenarnya harusnya menggambarkan Mesias, saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu bahwa Daud nanti adalah salah satu tipologi yang luar biasa dari Tuhan Yesus, tetapi Saul mestinya dia bisa juga. Tentu semua orang memiliki kehendak bebas dan Tuhan akan tuntut tanggung jawab dari kita masing-masing. Tetapi ini kita lihat contohnya yang bagus sekali melakukan itu adalah Daud. Nah, Saul kita akan lihat belakangan, dia mulai dengan baik, ya, tapi belakangan dia akan gagal. Tetapi dia adalah orang yang diurapi, dan seharusnya dia menggambarkan Yesus Kristus. Jadi di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang diurapinya. Oke, siapa yang bisa berkata, siapa yang mau komplain tentang aku, kata Samuel. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita sebagai pemimpin, apalagi mungkin ada yang mendengarkan rekaman ini, Anda adalah pelayan Tuhan, atau Anda adalah siapapun juga lah. Kita harus hidup sedemikian rupa, sehingga kita berani untuk memberi kesaksian di hadapan orang bahwa, ya, ini hidupku. Ini adalah track recordku, ini adalah rekam jejakku, dan kita bisa bangga bahwa kita telah memberikan suatu kesaksian yang baik, sehingga kita menjadi orang yang bercahaya di dunia ini. Kita menjadi orang yang membawa kesaksian bagi Tuhan. Dan dalam hal ini Samuel juga mentipologikan Yesus Kristus. Samuel sendiri adalah tipologi dari Yesus Kristus. Karena kalau kita baca di ayatnya yang keempat dan yang kelima, kita lihat di sini ya. Kita baca, jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Jadi kita lihat di sini, ternyata orang Israel bisa berkata dengan jujur bahwa Samuel telah berlaku lurus di antara mereka. Dia tidak melencengkan hukum, dia tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti bahwa Samuel tidak ada kesalahan atau tidak berdosa, tapi dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dia bukan seorang pemimpin yang korup, ya. Dia bukan seorang yang menerima suap dan lain sebagainya. Dan untuk itu, Samuel mentipologikan pribadi yang benar-benar sempurna, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-46. Tuhan Yesus ketika dia di muka bumi ini, dia pernah juga bahkan menantang musuh-musuhnya. Kalau Samuel, dia berbicara di sini di hadapan orang Israel, yang simpati terhadap dia, yang tentu sangat menghargai apa yang telah dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus berdiri di hadapan musuh-musuhnya, orang-orang yang mencari-cari kesalahannya.
Tetapi Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 46, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Jadi Tuhan bahkan menantang, siapa yang membuktikan aku berbuat dosa? Dan rupanya tidak ada. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa tampil ke depan dan berkata, kamu berbohong pada saya, atau kamu berlaku tidak baik kepada saya, atau kamu mencurangi saya, atau lain sebagainya, atau kamu mengajarkan sesuatu yang salah. Tidak ada satupun yang mampu berkata demikian. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Jadi kesaksian dari lawannya dan kesaksian dari kawannya. Kalau kesaksian dari kawan, itu kita bisa dapatkan di 1 Petrus misalnya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 dan 23 di sini kan. Ini Petrus mengutip Yesaya dan menerapkannya kepada diri Tuhan Yesus, karena Petrus sudah bersama dengan Tuhan kita selama, kita tidak tahu persis, tapi orang perkirakan antara 2,5 sampai 3,5 tahun para rasul bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan sebagai orang yang terus-menerus bersama dengan Tuhan, dia ada pada posisi yang paling baik kalau misalnya dia mendapatkan kesalahan pada diri Tuhan kita. Tetapi dia berkata apa? Di 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi betapa indah dan luar biasa Tuhan kita. Kembali ke 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Dan Samuel mentipologikan Yesus. Mestinya kita semua hari ini juga mentipologikan Yesus. Kita semua mestinya mencontoh Yesus Kristus. Kita semua mestinya menggambarkan Yesus Kristus. Setiap laki-laki mestinya menggambarkan Yesus Kristus. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Contohnya 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ketiga dikatakan di situ. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah, katanya di sini. Dan kita turun ke ayat yang ke-7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, katanya di sini ya. Jadi laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, karena seperti semua raja Israel mentipologikan Yesus, dan setiap nabi Israel mentipologikan Yesus Kristus, dan setiap imam Israel mentipologikan Yesus Kristus, walaupun sekali lagi ada raja-raja yang kacau, ada imam-imam yang kacau, dan bisa jadi ada nabi-nabi yang juga gagal dalam hidupnya. Misalnya Yunus pernah lari dari Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi individu-individunya bisa salah dan bisa gagal, tapi sebenarnya jabatan mereka mentipologikan Yesus. Dan ada nabi-nabi yang dengan baik mentipologikan Yesus, contohnya Samuel. Ada raja-raja yang dengan baik mentipologikan Yesus, contohnya Daud. Ada imam-imam yang dengan baik mentipologikan Yesus, misalnya Imam Zadok atau Imam Harun bahkan. Dan demikian juga setiap laki-laki. Setiap laki-laki kita harus menyinarkan kemuliaan Allah, kita harus mentipologikan Yesus Kristus dalam hubungan kita misalnya dengan keluarga kita. Karena setiap laki-laki menjadi kepala istrinya, menjadi kepala rumah tangganya, itu mentipologikan Kristus dengan jemaat dan lain sebagainya. Jadi kita harus berlaku sedemikian rupa. Oke, kita kembali ke 1 Samuel pasalnya yang ke-12 di sini. Ayatnya yang ke-6. Kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 6 sampai 11. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab, dan yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu.
Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yeftah, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Dan rupanya di dalam acara perpisahan yang diadakan oleh Samuel ini, dia masih mengambil kesempatan untuk terus mengajar orang Israel. Dan di dalam pengajarannya, Samuel maksudnya di sini, dia menggunakan sejarah Israel sebagai suatu bahan pembelajaran. Dan ini dilakukan oleh banyak tokoh di dalam Alkitab. Ketika mau mengajar tentang sesuatu, dia akan mengulangi sedikit sejarah Israel. Musa pernah melakukan itu di kitab Ulangan ketika dia hampir mati dan dia memberikan pesan-pesan terakhir. Anda boleh baca kitab Ulangan dan kita juga sudah rekam mutiara kebenaran untuk itu. Musa mengulang lagi sejarah mereka kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Dan ini dilakukan berkali-kali di dalam Alkitab. Kita masih ingat juga Stefanus. Ini contoh di Perjanjian Baru bahkan. Kalau Anda buka dalam Kisah Rasul pasal 7, kita tidak akan baca semuanya tentunya, tapi di Kisah Rasul pasal 7, suatu pasal yang cukup panjang ketika Stefanus di hadapan pengadilan Yahudi yang disebut sebagai Sanhedrin, dia mengajar mereka dengan mengulang sejarah mereka. Jadi rupanya saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu teknik ya untuk pengajaran, karena dari sejarah kita bisa belajar banyak hal, tetapi tentunya dengan satu syarat ya, yaitu bahwa sejarah itu dilihat dari sudut pandang yang benar. Ya, karena ada orang berkata bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang, gitu kan? Artinya ya siapa orang baik, siapa orang jahat, apa pelajarannya, lain sebagainya, itu tergantung dilihat dari sudut pandang apa, begitu. Oleh karena itu Alkitab adalah sumber sejarah yang luar biasa indah, karena Alkitab ditulis dari sudut pandang Tuhan. Ditulis dari perspektif pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu ini adalah pasti perspektif yang benar. Oleh karena itu kalau kita belajar sejarah di dalam Alkitab, ini perspektifnya sudah benar. Dan kalau kita mau melihat sejarah di dunia ini pun, kita harus lihat dari perspektif Alkitab. Kita harus ambil kacamata iman, kacamata firman Tuhan. Ya, jadi kita melihat misalnya bagaimana kita mau menilai komunisme misalnya. Ya, komunisme. Nah, kita lihat apa dampaknya kepada orang beriman. Apakah komunisme menjunjung pengetahuan akan Tuhan? Ya, karena hari ini ada orang-orang yang mulai senang dengan komunisme, gitu. Mulai membela komunisme dan dia mulai berkata bahwa komunisme itu bagus-bagus saja. Tapi saudara-saudara, sejarah komunisme adalah sejarah yang selalu menentang Tuhan, selalu menentang firman Tuhan, selalu menentang iman kekristenan. Dimulai dari Karl Marx sampai kepada Mao Zedong, sampai kepada Uni Soviet waktu itu, kemudian negara-negara komunis ya, Kuba, China, Vietnam dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak mendukung kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak mendukung iman yang alkitabiah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat itu, jadi kita menilai segala sesuatu harus dari kacamata Tuhan, dari kacamata Alkitab, dari kacamata rohani. Gitu. Dan sejarah apapun juga, Anda mau melihat misalnya bagaimana kita menilai revolusi Prancis misalnya. Nah, ini revolusi Prancis. Oh, itu adalah suatu gerakan menentang monarki, menentang para bangsawan yang keterlaluan dan lain sebagainya, dan dalam hal tertentu mungkin positif, tetapi secara umum revolusi Prancis juga menentang Tuhan. Karena mereka mengaitkan bahwa ordo yang lama itu terkait dengan gereja Katolik pada waktu itu, ya, terkait dengan gereja yang memang kacau, ya, gereja Katolik kacau sekali, ya, dan banyak sekali abuse, banyak sekali penyalahgunaan dan sebagainya. Ya, tetapi mereka jadi menentang Tuhan, gitu, karena mereka tidak bisa membedakan antara gereja yang benar dengan gereja yang salah, gitu. Ya, jadi belajar sejarah adalah hal yang indah sekali, dan anak-anak muda harus belajar sejarah, tapi harus dari sudut pandang yang benar. Oleh karena itu saya sangat sayang bahwa banyak sekali pembelajaran sejarah, terutama di Indonesia, dari sudut pandang yang tidak percaya. Anda lihat deh, buku-buku teks sejarah di Indonesia dimulai dengan asumsi evolusi. Ada banyak buku sejarah yang dimulai dengan
oh manusia itu dulu ada di masa Paleolitik katanya ya, zaman batu tua, lalu zaman Neolitik. Jadi manusia dianggap benar-benar primitif, dari menganggap benar teori evolusi bahwa manusia itu dari kera dan lain sebagainya. Ya, padahal itu tidak benar. Ya, itu bukan perspektif sejarah yang benar begitu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Alkitab, kita harus awas dan waspada terhadap bias-bias seperti ini. Nah, Samuel di sini kalau kita kembali ke 1 Samuel pasal 12, dia menggunakan sejarah untuk mengajar orang Israel, tentu harus dari perspektif yang benar. Dan perhatikan di ayat yang ke-7 dikatakan, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu. Jadi ini adalah hal yang sangat indah untuk renungkan, yaitu segala perbuatan keselamatan Tuhan. Ya, perbuatan keselamatan Tuhan, kata keselamatan di sini berasal dari kata sedek, ya bisa juga diterjemahkan, kalau dalam King James diterjemahkan the righteous acts of God. Jadi tindakan-tindakan Allah yang benar gitu. Disebut di sini perbuatan keselamatan di sini. Dan tujuan tujuan Samuel untuk menyatakan hal-hal ini adalah untuk mengingatkan orang Israel. Ingat bahwa di pasal 11, orang Israel sangat senang bahwa, oh bagus nih kita sekarang punya seorang raja yang begitu hebat, yang mampu mengalahkan si Nahas dengan Amon itu di pasal 11. Dan mereka sangat berharap bahwa Saul akan memimpin mereka untuk mendapat kemenangan dan perdamaian. Dan mereka mungkin lepas dari zaman hakim-hakim merasa bahwa di zaman hakim-hakim mereka tidak punya dinasti, sehingga setelah satu hakim berlalu, ya maka kondisinya menjadi tidak aman lagi. Dan mereka lupa bahwa yang membuat kondisi tidak aman itu bukan masalah ada dinasti atau tidak ada dinasti, itu bukan masalah siapa yang memimpin, tapi masalah mereka meninggalkan Tuhan sebenarnya. Itu yang membuat mereka tidak aman, tapi mereka lupa akan hal itu. Sehingga Samuel menggunakan kesempatan di sini untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan bisa memakai banyak sekali orang. Dia pakai Musa dan Harun misalnya di ayat yang ke-6, ya, dan di ayat yang ke-8 juga ketika Yakub datang ke Mesir. Nah, ini tentu sejarah yang dipadatkan. 430 tahun mereka ada di Mesir, tapi ini dipadatkan, diceritakan dalam satu ayat bahwa Yakub datang ke Mesir, kemudian tentu beranak cucu banyak, tapi akhirnya diperbudak. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Ya, tentu melalui Yosua dan sebagainya. Sekali lagi ini hanya gambaran umum saja dari sejarah itu. Ayat 9, tapi mereka melupakan Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh. Di sini disebut beberapa yang di kitab Hakim-Hakim, yaitu Sisera, kemudian tangan orang Filistin, Raja Moab, dan lain sebagainya. Dan lalu orang Israel berseru-seru lagi. Jadi Samuel mengingatkan mereka, inilah siklus kalian berulang-ulang karena kalian meninggalkan Tuhan. Jadi bukan masalah Saulnya, tapi masalah orang Israel mau ikut Tuhan atau mau tidak ikut Tuhan. Ya, kemudian kita lihat lagi, setelah orang Israel berseru, maka Tuhan membangkitkan ayat 11. Yerubbaal. Yerubbaal adalah nama lain dari Gideon. Gideon nama lainnya Yerubbaal. Yerubbaal artinya lawannya Baal. Kemudian Barak, ya, Barak. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ini memakai kata Bedan, ya, cuman banyak Alkitab menafsirkan Bedan adalah nama lain dari Barak. Ya. Seperti LAI juga menyebut Barak di sini. Kemudian ada Yefta, kemudian terakhir Samuel, dirinya sendiri disebut di sini. Ya. Dan melepaskan kamu dari tangan musuh sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Ya, jadi coba kita lanjutkan dari ayat yang ke-12. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Para Tuhan Allahmu adalah raja. Maka sebab itu, lihat itu, raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya dan mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Oke, jadi sekali lagi pelajarannya adalah bukan masalah siapanya atau sistemnya,
itu semua bisa dipakai oleh Tuhan. Gitu. Tuhan ada nggak memakai tokoh-tokoh yang hebat? Oh ada. Dan ya, Tuhan memakai Gideon dan memakai Simpson dan memakai Yefta. Jadi Tuhan ada memakai itu. Dan Tuhan bisa memakai sistem nggak? Tuhan bisa memakai sistem. Tuhan memakai sistem monarki, Tuhan memakai sistem hakim-hakim, dan lain sebagainya. Semua sistem bisa Tuhan pakai. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah hubungan Israel dengan Tuhan. Itu yang tidak boleh mereka lupa. Jangan sampai, Samuel ingin mengingatkan mereka, jangan sampai mereka berpikir sekarang kita sudah punya raja, maka kita aman. Jadi mereka bergantung kepada rajanya, bukan lagi kepada Tuhannya. Nah, ini menjadi salah, saudara kasih Tuhan. Nah, kita bisa menerapkan ini juga ke dalam kehidupan kita tentunya pada hari ini. Kita bisa kilas balik jalan hidup kita. Dan jalan hidup kita masing-masing, mungkin pendengar sekalian ada yang masih muda, mungkin ada yang sudah setengah umur, ada yang sudah tua. Kita bisa kilas balik semua hidup kita. Dan kalau kita kilas balik, sekali lagi kita lihat pakai kacamata apa? Nah, coba kita pakai kacamata iman, pakai kacamata Alkitab. Kita lihat momen-momen hidup kita. Bisa nggak Tuhan memberkati kita melalui berbagai hal? Bisa. Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan, ya Tuhan memberkati kita melalui ini dan itu, melalui orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal indah yang bisa Tuhan pakai. Tapi jangan pernah lupa bahwa yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber berkat kita. Tuhan ada memakai orang-orang dalam hidup kita, Tuhan ada memakai usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lebih menjadi bergantung kepada hal-hal itu daripada Tuhannya, maka itu adalah awal dari celakanya kita. Sama seperti Samuel mengingatkan di sini orang Israel, kalau oke, kamu sudah dapat raja sekarang, bagus, inilah sekarang raja yang kamu minta sudah berdiri di depan kamu. Asal saja, ayat yang ke-14, asal saja kamu takut akan Tuhan beribadah kepadanya, maka akan baik bagi kamu dan raja kamu itu. Tapi kalau kalian meninggalkan Tuhan, maka sekali lagi, bukan masalah sistemnya, bukan masalah tokohnya, maka tangan Tuhan akan melawan kamu. Dan sekali lagi kita terapkan kepada diri kita hari ini, kita bisa meminta Tuhan, kita meminta banyak hal kepada Tuhan. Kita minta pekerjaan sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan yang baik supaya aku bisa punya uang, supaya aku bisa memiliki berkat dan lain sebagainya. Oke, Tuhan kasih. Tapi banyak orang yang lalu akhirnya meninggalkan Tuhan setelah itu. Banyak orang yang lalu setelah itu dia lupa akan Tuhan. Nah, ini sangat disayangkan. Ada orang yang minta Tuhan, aku minta pasangan hidup. Aku minta pasangan hidup supaya aku bisa berkeluarga. Oke, Tuhan bisa kasih. Tapi kemudian ada yang setelah itu lebih mementingkan ya, pasangannya daripada Tuhan. Ya, lebih mementingkan uang, pekerjaannya daripada Tuhan. Ada orang yang minta rumah. Lalu habis itu lebih mementingkan rumahnya daripada Tuhan. Jadi Samuel mengingatkan, kamu minta raja, oke, Tuhan kasih raja sama kamu. Sebenarnya bukan masalah raja. Ya, Samuel mengingatkan, dulu Tuhan pakai apa? Pakai Musa dan Harun. Pakai hakim-hakim. Ya. Sekarang kamu mau minta raja, silakan. Gitu. Tapi ingat, yang penting adalah Tuhan. Ayat-ayat ini juga memberitahu kita bahwa Samuel sangat tahu tentang hakim-hakim yang sebelumnya, dan ini menguatkan waktu kita membahas hakim-hakim. Masih ingat kita berkata bahwa kemungkinan besar penulis kitab hakim-hakim adalah Samuel. Ya, kemungkinan besar adalah Samuel, dan ini mengokohkan bagi kita di 1 Samuel 12 ini bahwa Samuel sangat fasih mengetahui tentang mereka-mereka ini, mengetahui tentang Yerubbaal, Barak, Yefta dan lain sebagainya. Dan bagi kita mungkin ini bukan hal yang heran karena kita hidup di zaman ada ensiklopedia, bahkan ensiklopedia sudah sangat mudah diakses, semua orang bisa akses, tinggal pakai Wikipedia ataupun banyak sekali informasi lain di internet hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa pada zaman itu tidak semudah itu untuk mengetahui apa yang terjadi, jangankan 200-300 tahun yang lalu. Untuk mengetahui apa yang terjadi 50 tahun yang lalu saja tidak semudah itu. Tapi berarti Samuel sudah ada mengumpulkan fakta-fakta dan kisah-kisah mungkin dari para saksi mata dan lain sebagainya. Mungkin dari catatan-catatan tertulis yang dia kumpulkan juga. Sehingga Samuel tahu tentang nabi-nabi ini dan tentang hakim-hakim ini. Dan berarti dia adalah orang yang cocok juga untuk menuliskan semuanya. Oleh karena itu kita percaya bahwa kitab hakim-hakim bisa jadi memang ditulis oleh Samuel sesuai dengan tradisi orang Yahudi sendiri.
Oke, kita mau berlanjut lagi di sini sekarang. Masih di pasalnya yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-16 dan seterusnya. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Ya, di sini ada suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kesuksesan jasmani tidak berarti seseorang, kita atau umat Israel sedang melakukan hal yang benar. Jadi banyak orang mengaitkan begitu, kalau saya dapat uang, saya mendapatkan berkat jasmani, berarti pasti Tuhan sedang senang dengan saya, sedang memberkati saya. Tidak harus demikian juga. Makanya kita lihat ketika Saul berhasil mengalahkan Nahas, ya, orang Israel sangat senang. Wow, sangat senang sekali. Dan apakah Tuhan menolong? Oh ya, jelas Tuhan menolong di situ. Tapi hanya karena Tuhan menolong kita, bukan berarti apa yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan. Saya ambil contoh ini ya. Misalnya seseorang dia mau pergi ke tempat yang nggak benar. Misalnya seorang muda, dia tergoda, dia mau pergi ke nightclub, ya, dia mau pergi ke nightclub dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah hal yang buruk tentunya. Lalu di tengah jalan dia kecelakaan. Tapi Tuhan tolong dia, Tuhan hindarkan dia dari cedera, ya, misalnya mobilnya hancur rusak tapi dianya tidak apa-apa, sehingga dia sangat yakin bahwa ini Tuhan menolong dia, Tuhan melindungi dia. Karena bayangkan mobilnya hancur luluh, pokoknya kecelakaan yang besar, tapi dianya bisa selamat begitu. Dan benar nggak dia merasa bahwa Tuhan menolong dia? Benar, kita bisa bilang benar, ya, Tuhan memang menolong dia, Tuhan melindungi dia. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan senang dia pergi ke nightclub itu begitu. Jadi hanya karena Tuhan menolong kita atau Tuhan memberkati kita dalam satu aspek, bukan berarti Tuhan menyetujui apa yang kita lakukan, ya. Kita tahu dari mana Tuhan menyetujui apa yang kita lakukan? Ya, antara lain apakah itu cocok dengan firman-Nya atau tidak. Kalau sesuatu yang jelas-jelas melanggar firman-Nya, ya, itu Tuhan tidak mungkin berkenan akan hal tersebut gitu. Dan orang Israel ketika mereka mendapatkan Saul sebagai rajanya, mereka sangat senang, apalagi Saul menang peperangan. Dan ada bahaya bahwa mereka berpikir, oh berarti benar kita, berarti sudah benar kita minta raja. Nah, Samuel ingin menekankan bahwa sebenarnya hati kalian itu tidak benar. Hati kalian tidak benar karena kalian minta raja itu karena kalian tidak percaya sama Tuhan. Kalian tidak percaya kepada Tuhan, makanya kalian mau raja supaya seperti bangsa-bangsa lain, bahwa kalian ingin menaruh pengharapan kepada raja, bukan kepada Tuhan. Gitu. Dan Tuhan berkata, ya, Samuel berkata di sini, lihatlah ayat 17 dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan itu dengan meminta raja bagimu. Dan supaya orang Israel tahu bahwa ini bukan hanya penafsiran Samuel semata-mata, bahwa Samuel bukan hanya sekedar seorang yang post power syndrome mungkin, artinya dia enggan melepaskan kekuasaannya, dia mau terus berkuasa sehingga dia tidak mau ini mengangkat seorang raja dan lain sebagainya. Bukan masalah itu. Dan Samuel ngomong begini juga bukan karena dia ngiri sama Saul atau lain sebagainya. Bukan karena itu. Tapi ini benar-benar adalah penilaian dari Tuhan. Maka Samuel meminta Tuhan untuk memberikan tanda kepadanya. Dan tanda itu berupa apa? Berupa guru dan hujan katanya. Ya, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Nah, ini mengingatkan saya akan beratus-ratus tahun kemudian ada seorang nabi besar yang melakukan hal yang mirip. Anda masih ingat siapa? Yaitu Nabi Elia tentunya, ya. Nabi Elia waktu itu dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyitoret, dan dia sangat kesal dengan orang Israel, dan dia berkata, ayo kita buktikan yang mana Tuhan yang benar. Apakah Yehovah Allah yang benar ataukah Baal atau Asyitoret? Dan dia meminta Tuhan menurunkan api untuk membuktikan korban siapa yang akan diindahkan. Apakah korban para Nabi Baal atau korban Nabi Elia kepada Jehovah Allah yang benar. Dan Tuhan menurunkan api di situ. Jadi, tapi cerita itu mungkin kita sangat sering dengar, ya, tentang Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal. Tetapi Samuel di sini tidak kalah sebenarnya. Dia juga meminta Tuhan menunjukkan
dirinya, menunjukkan kekuasaannya dengan cara memberikan guruh dan hujan, katanya di sini. Dan ayat 17 dikatakan, bukankah sekarang musim menuai gandum? Biasanya pada musim menuai itu bukan musim hujan biasanya pada musim menuai. Bahkan kalau misalnya di musim menuai turun hujan yang lebat sekali, itu malah merusak. Dan itu akan sangat berbahaya, itu tuaian bisa rusak, dan itu bisa kita baca contohnya di Amsal pasal 26 ayatnya yang pertama di situ. Amsal 26 ayat 1, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi Anda bisa melihat paralel atau analogi yang diberikan di sini. Salju di musim panas itu jarang ya, dan mestinya tidak terjadi. Walaupun bisa nggak terjadi, ya kadang-kadang terjadi gitu. Nah, hujan pada waktu panen rupanya juga sesuatu yang jarang terjadi. Dan kalau terjadi itu berbahaya sebenarnya. Artinya bukan hal yang bagus, melainkan bisa merusak panen gitu. Ya. Demikian juga kehormatan bagi orang bebal, itu juga bukan hal yang pantas. Dan kalau orang bebal dikasih kehormatan juga berbahaya, karena itu akan membuat dia semakin besar kepala dan sepertinya mengokohkan dia dalam apa yang dia lakukan, dan mengokohkan dia dalam kebebalannya begitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke 1 Samuel pasal 12, bukankah sekarang musim menuai gandum? Jadi mestinya tidak hujan, tapi oleh kuasa Tuhan turun hujan dan guruh, sekaligus juga peringatan bagi orang Israel bahwa kalau kalian tidak ikut Tuhan, ya, gandum kalian ini bisa kacau, ya, Tuhan bisa menghukum, bisa memberikan suatu hukuman gitu. Dan hukuman dari Tuhan, kalau kita masih ingat sejarah Israel yang tadi diceritakan ulang oleh Samuel, hukuman dari Tuhan adalah bagian dari tindakan keselamatan dia, tindakan dia yang benar gitu. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membalikkan orang Israel kepada dirinya di situ. Dan selain itu, Tuhan memberikan guruh dan hujan di sini juga untuk membuktikan bahwa Dialah yang mengendalikan cuaca, bukan Baal. Nah, di sesi yang keberapa itu saya pernah bercerita bahwa salah satu alasan orang Israel tergoda untuk menyembah Baal adalah suatu propaganda atau kesesatan, karena Baal dianggap sebagai dewa guntur gitu. Jadi dia mengendalikan cuaca, sehingga orang Israel yang agraris, yang sangat mengandalkan bercocok tanam, mengandalkan panen yang baik, ya, mereka ditipu oleh bangsa-bangsa sekeliling, ditipu oleh iblis, dan berkata, kamu sembah Baal, maka ini kamu akan baik, tuaian kamu akan baik, panen kamu akan baik gitu. Ya, dan hari ini pun kita digoda oleh berbagai ilah-ilah palsu yang berkata, kalau kamu mengikuti, ya, ini mulai dari berhala beneran sampai berhala yang abstrak, ya. Ada berhala-berhala yang beneran, misalnya ada patung-patung yang dianggap patung kemakmuran. Nah, ini bagi mungkin non-Kristen, ya, banyak orang non-Kristen dia di rumahnya ada patung, entah itu patung Buddha, patung Hindu, patung tak apalagi yang lain, patung, pokoknya banyak patung, ya, yang dipercaya akan membawa misalnya rezeki dan lain sebagainya. Atau ilah-ilah yang abstrak. Nah, ada yang berkata, ya kamu harus apa? Kamu harus mengorbankan waktu kebaktian. Ya. Bagaimana kamu bisa jadi kaya kalau misalnya hari Minggu kamu kebaktian, sedangkan saingan kamu buka toko misalnya. Ya, saingan kamu bekerja 7 hari. Ya, 24 jam, mungkin nggak 24 jam sih, tapi intinya saingan-saingan kamu, wow, sangat aktif ini, sangat rajin, sedangkan kamu harus bagi waktu untuk Tuhan, pergi ke gereja, pergi kebaktian doa, ikut persekutuan dan lain sebagainya. Wah, kalah kamu, ya katanya. Kamu harus singkirkan semua itu, fokus pada mengejar target dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah berarti kita sama seperti kita mengikuti Baal. Ya, sama seperti kita mengikuti berhala, ya, karena kita mengira berhala itu mampu memberikan kita kesuksesan. Seperti orang Islam mengira Baal bisa memberikan mereka berkat. Dan hari ini kita merasa orang Islam bodoh sekali. Ngapain kamu percaya bahwa Baal yang mengendalikan cuaca? Tapi hari ini kita juga bodoh. Hari ini kita juga bodoh ketika kita mengira bahwa di luar dari berkat Tuhan kita bisa sukses, saudara.
Sehingga kita mengutamakan hal-hal lain gitu. Kita berpikir kita pintar dan kita harus ini dan itu. Dan sekali lagi, Tuhan memberkati kita bukan dengan cara kita ongkang-ongkang kaki. Tuhan memberkati kita dengan cara kita bekerja, itu benar. Ya. Tapi bekerjanya kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan malah menyingkirkan Tuhan. Ada satu ayat di Amsal yang sangat indah. Saya bukakan ya. Saya cari dulu. Amsal pasalnya yang ke-10. Coba kita lihat. Amsal pasal 10 ayat 22 di sini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini adalah kata firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mazmur 127, coba kita lihat. Mazmur 127 ayatnya yang ke-1 dan kedua. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Setiap kali saya membaca ayat ini, saya sungguh dikuatkan lagi. Saya sungguh dikuatkan bahwa bukan berarti saya harus jadi malas. Salah. Kalau saya malas berarti saya di luar dari kehendak Tuhan. Begitu. Amsal menyuruh saya menjadi rajin, tapi saya menjadi dikuatkan bahwa Tuhan yang saya sembah, Bapa yang saya sebut Bapa di sorga, Dia pemilik alam semesta ini, Dialah yang memegang kunci segala perbendaharaan dan segala berkat. Ya, oleh karena itu, hubungan saya dengan Tuhan ini adalah nomor 1 dalam hidup ini. Nomor 1, saudara kasih Tuhan. Oke, kembali ke 1 Samuel pasalnya yang ke-12, kita lihat di sini. Ayat yang ke-19 sekarang. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan tujuan Samuel untuk menyadarkan mereka akan kesalahan mereka lumayan berhasil, didukung oleh kesaksian dari Tuhan, oleh guru dan hujan itu. Orang Israel menjadi sadar bahwa ya, sebenarnya kita salah kalau kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, menggantungkan harapan kita kepada Saul, kepada hakim-hakim. Seharusnya kita bergantung kepada Tuhan. Dan suatu permintaan yang bijaksana dari orang Israel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan. Dan setiap kali ada masalah, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, kita bisa minta orang mendoakan kita. Salah satu tema besar dalam kitab Samuel adalah tema doa, dan kita temukan itu di sini lagi. Dan ketika kita bersalah, apa yang harus kita lakukan? Kita mengaku kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengaku kepada Tuhan? Katolik dia punya sistem pengakuan dosa kepada imam, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi itu suatu kesalahan yang luar biasa, karena di dalam perjanjian baru tidak ada lagi jabatan imam di dalam gereja, karena semua orang percaya sudah menjadi imam. Tidak ada lagi imam yang khusus. Gitu. Jadi adanya imam saja salah, dan tidak pernah kita disuruh dalam perjanjian baru untuk mengaku dosa kepada imam. Tidak ada itu, saudara kasih Tuhan. Kita mengaku dosa kepada Tuhan langsung, dan kita bisa melakukan itu dengan berdoa. Jadi orang Israel ketika mereka menyadari dosa mereka, menyadari kesalahan mereka, mereka berdoa, dan ini hanya bisa dilakukan kalau Anda memang punya akses kepada Tuhan. Bagaimana cara Anda bisa punya akses kepada Tuhan? Melalui Yesus Kristus. Ya, kalau Anda belum percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya akses yang Anda miliki yang Tuhan jamin adalah Anda berdoa minta diselamatkan. Anda minta diselamatkan, Anda berdoa, bertobat, mengaku dosa dan meminta Yesus Kristus menyelamatkan Anda. Itu Tuhan jamin Dia akan dengar. Ya. Tapi selebihnya dari itu, kalau Anda bukan orang yang sudah lahir baru, bukan orang yang sudah percaya, Anda tidak punya jaminan akses kepada Tuhan. Lain lagi dengan orang yang sudah diselamatkan. Kita memiliki Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Dan kita pun sudah diangkat menjadi imam. Sehingga kita punya akses langsung kepada Tuhan. Dan kita bisa datang kepadanya. Kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah salah. Ya, Tuhan, tadi aku tidak benar. Ya, pimpin aku. Perbaiki diriku. Ya. Dan mungkin ada yang berkata begini,
Bukankah semua dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Benar, saudara yang kasih Tuhan. Semua dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan yang belum kita lakukan pun sudah diselesaikan. Jadi ada orang bertanya, kalau begitu kalau kita berdosa lagi, apa kita masih perlu minta ampun? Ya perlu begitu. Bukan lagi untuk keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Tapi kita minta ampun karena kita tahu kita menyakiti hati Tuhan. Ya, bukan lagi untuk keselamatan, karena keselamatan sudah. Ya, kita sudah dibebaskan dari neraka. Kalau kita sudah percaya Yesus, jadi kita minta ampun kepada Tuhan setelah keselamatan, bukan lagi untuk keselamatan, tetapi karena kita tahu kita sudah menyakiti hati Tuhan dan kita sudah salah, jadi kita menyesal akan hal tersebut. Gitu. Dan bukan lagi untuk masuk surga, tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memperbaiki mungkin kerenggangan hubungan yang terjadi karena dosa kita. Gitu. Oke. Ayat yang ke-20, kembali ke 1 Samuel 12, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Oke, nasihat Samuel adalah, sekalipun kamu sudah salah, tapi jangan berhenti mengikuti Tuhan. Karena ada orang yang menganggap ketika dia jatuh dalam dosa, itu sebagai kadung basah istilahnya. Ya, sudah tanggung. Sekalian aja lah saya tambah berbuat salah. Oh, salah sudah dengan Tuhan. Itu salah besar gitu ya. Ada orang yang misalnya dia jatuh dalam perzinahan misalnya. Ya, lalu sudah tanggung ya. Udah sekalian aja pakai 2 istri jadinya. Oh, salah sudah dengan Tuhan. Salah ya. Tidak ada istilah tanggung ya. Kalau kita berbuat dosa tidak ada istilah tanggung. Selalu nasihatnya adalah kembali kepada Tuhan, terus berpegang kepada kebenaran. Kalau kita jatuh, oke, nggak apa-apa. Ya, akui di hadapan Tuhan, terus berpegang kepada Tuhan, terus berpaut pada, terus beribadah kepada Tuhan. Bukan kita pakai istilah, oh sudah tanggung, itu sudah tanggung. Ya udah sekalian aja lah saya meninggalkan Tuhan. Tidak ada istilah seperti itu. Dan Tuhan berkata bahwa di sini ya Tuhan akan bertindak demi namanya juga. Kalau kita adalah orang yang sudah dilahirbarukan, kita orang yang sudah percaya, maka Tuhan akan menolong kita karena namanya. Ya, karena sifatnya. Dia setia pada. Walaupun kita tidak setia, dia setia. Katanya situ. Dan semua hal-hal lain disebut sebagai dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong. Oke, ayat yang ke-23 mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Ya, jadi orang Israel punya 2 pilihan. Mereka bisa terus berbuat jahat, atau mereka mau terus beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka terus berbuat jahat, mereka akan dilenyapkan. Tapi kalau mereka beribadah kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, maka ya betapa besar katanya hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kita. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa. Dan Samuel sendiri berkata, jauhlah daripadaku untuk berdosa dengan berhenti mendoakan kamu. Dan sekali lagi, suatu penekanan akan pentingnya doa. Pentingnya doa. Samuel bahkan menganggap kalau dia berhenti berdoa itu adalah dosa begitu. Ini adalah, walaupun dia sudah mundur dari kepemimpinan Israel, tapi dia merasa masih sangat bertanggung jawab untuk Israel dan dia akan terus berdoa untuk Israel. Dan kalau dia tidak berdoa, itu dianggap dosa. Dan kenapa saudara? Karena doa adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita berhenti berdoa berarti kita renggang hubungan kita dengan Tuhan, dan itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Ketika kita menjauh dari Tuhan itu dosa, saudara Tuhan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya. Dosa itu kadang-kadang bisa dibagi menjadi 2 besar. Kalau dalam bahasa Inggris agak cakep istilahnya sins of commission and sins of omission. Ya, commission, omission. Jadi dosa karena melakukan sesuatu itu sins of commission. Dosa karena gagal melakukan sesuatu itu sins of omission. Gitu. Jadi kita bisa berdosa karena kita melakukan hal yang tidak boleh. Misalnya kita mencuri, kita berbohong, kita bersaksi dusta.
Tapi kita juga bisa berdosa karena kita gagal melakukan sesuatu. Ini disebut sebagai sins of omission. Kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kita gagal untuk ya salah satunya berdoa. Kita gagal untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita gagal untuk bersaksi. Ya, pada Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan tuntun kita untuk bersaksi. Kita gagal untuk misalnya berjemaat ya secara rutin. Pada Tuhan ingin kita berjemaat secara rutin di gereja yang Alkitabiah. Jadi ini adalah sins of omission and sins of commission, dan itu harus kita pahami, dan kita kembali ikuti apa yang Samuel katakan sebagai nasihat di sini. Dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kiranya itu menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua, bukan hanya bagi orang Israel, tapi Anda dan saya. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Setia terus mempelajari firman Tuhan. Maranatha.